bersama saya Vino Justian masih di acara pesta dari MCAS di film Spol. Nah di sini masih di sebelahku ada satu orang spesial yang ada di balik layar film ini, ada Mas Syahar. Hai, apa kabar? Nah kita mau ngobrol-ngobrol sebentar. Pak, boleh nanya sedikit ya awal kisahnya tiba-tiba membuat film Spol ini dan Sebenarnya saya dari dulu kalau bikin film itu selalu mempelajari usul-usul ceritanya. Jadi kalau cerita misalnya ada rumah saya bikin Terowongan Casablanca, saya bikin Hantu Biru Pulut, ada kemudian Hantu Ambulan, ada sejarah di Spol ini ada sejarah tentang teror dari handphone yang mana pemilik handphone itu sudah meninggal. Jadi sebenarnya konsepnya sederhana dan memang sudah terjadi di beberapa negara. Bukan cuma ini kan saya terinspirasi dari Indonesia, tapi di Indonesia pun ada orang-orang di teror makan atau di teror bukan di teror makan, orang di teror makan handphone. Tapi ternyata orang pemilik handphone itu sudah meninggal. Sering banget. Nah, dari cerita itu ini kan salah satu dari film produser Syahar setelah dari sekian banyak film yang dibuat. Mungkin ada nggak sih film-film yang genrenya mirip-mirip seperti ini yang mungkin berkesan bagi masyarakat? dulu saya banyak bikin film horor. Kalau ini mungkin sekilas orang menebak dari posternya orang bisa katakan ini film horor, bisa katakan ini suspense, tapi ini sebenarnya adalah suspense thriller. Jadi benar-benar ini film menegangkan, nggak ada hantu di dalamnya, tapi terornya itu tinggi, suspense-nya juga tinggi. Jadi ini film bisa ditinggalkan. Penasaran. Nah, dari sekian banyak film yang dibuat, ini kan Pak Syahar bikin film ini lebih ke genre thriller yang horor juga. Tidak ada sedikit bocoran tentang topik film berikutnya gitu. Ada sih misteri, halusinasi, ya genrenya sama suspense thriller, nggak ada hantu. Ada komedi yang memakai buat Pandemi Sejauh komedi, ada lagi drama yang saya akan buat juga hari jadi banyak sih siapkan skenario tinggal Mas Syahar ini bisa dapat banyak penghargaan nih. Boleh tahu nggak sih Pak, apa yang udah cita-cita gitu dari kecil menjadi seorang produser? mungkin sih bisa katakan lebih ke naluri ya. Naluri jiwa saya memang di dunia entertain. Jadi kalau saya kuliah sesuatu, saya kepikiran gitu. Pertama kali bikin kayak Susan saya nggak pernah tidak review video belum saya paling coba lagi sampai ini bakal jadi ini tapi jadinya orang itu kan tergantung saya kamu jangan kalau saya kamu mancing gimana kamu belajar karena banyak orang yang cantik di dunia ini tapi jadi sia-sia karena dia tidak tahu value dia nggak menjadikan gue punya value tinggi loh gitu dan dia susah memahami semuanya kemampuan susah dia ngerti bahwa dia ini asik karena artis yang menjadi asik wajahnya, badannya, kepribadiannya itu semua asik bahwa dirinya dia serius beberapa kali awal-awalnya ini pulang karena kalau kamu keras ya terbiasa di sini mungkin nggak ada bahasa basi kamu keras ya dia menyadari ini kerja keras sampai dapat itulah naluri aja sih kalau saya bilang saya bisa ketemu orang siapa bisa juga dulu aja karena belum balik ke luar biasa. Pak, berbicara tentang naluri, Pak
Chandra kan bikin film banyak film horor yang terinspirasi dari kata-kata. Ada nggak sih kejadian nggak menyenangkan yang terjadi sama film ini? Kalau ke saya pribadi enggak. Tapi kalau ke dulu pada praktiknya di kehidupan sering. Kalau saya tahu kita itu hidup di sebuah alam yang gaib. Kita bersinggungan sama dunia lain. Tapi saya menutup percaya. Banyak orang yang bilang kamu mau bisa melihat saya nggak mau. Karena saya lebih bahagia. Kayak saya kayak kuburan belakang kalian. Karena saya menutup kepercayaan seperti itu bahwa itu ada yang saya bisa lihat. Karena saya nggak melihat. Padahal setiap dua dunia itu ada. Cuman kalau kita membuka kepercayaan, if you bahasa Inggrisnya, if you believe it, you feel it. Kalau kamu mempercayainya, kamu merasakan. Kalau kamu bisa merasakan, kamu bisa melihat. You believe it, you feel it. If you feel it, you can see it. Jadi ada angin kencang misalnya, tiba-tiba antum bisa ada suara jendela, kita udah percaya wah ada hantu. Karena cuma angin doang. Karena kita udah percaya ada hantu, kita bisa merasakan ya dari kita. Karena cuma angin doang. Jadi patut sendiri. If you believe it, you feel it. If you feel it, you can see it. Kalau saya sama sekali enggak pernah mempercayai hal tersebut. Walaupun secara logika saya tahu itu ada, saya nggak mempercayai. Kalau lebih ke misalnya kembali ke film sekolah ini, apa sih harapan Presiden sendiri untuk film sekolah ke depannya? Pastinya sih nomor satu memberikan hiburan yang menyenangkan buat teman. Kita nonton endingnya mereka puas, filmnya menegangkan tapi apalagi kisahnya tentang handphone. Handphone itu kan ya deket banget sama diri kita. Bahkan kalau dulu punya handphone luar biasa, sekarang punya dua aja udah biasa. Iya kan? Gitu. Dulu kalau punya satu handphone, wow luar biasa dia punya handphone. Sekarang 2-3 handphone bisa. Nah, sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Kalau untuk film-film di luar sendiri kan, misalnya film horor atau genre apapun yang sedang sukses, dia akan bikin seri-seri berikutnya gitu. Apakah harapan Mas Yandra untuk film ini kalau sukses mau bikin seri ini? Kebetulan saya bikin endingnya open ending ya. Iya. Jadi Kayak ada part. ada kayak lepas bilang. Jadi saya bikin ending open ending karena saya yakin ini ada something. Sekian dulu interview kita dengan Mas Yandra. Terima kasih banyak Pak sama-samanya. Kita shout out kan untuk Bintang TV. Wah lu ngomong. Jadi saksikan terus Bintang TV. Kasih you and I on TV biar bisa di. Saksikan terus Union. Jadi ini and I on TV. Oh, you and I on TV. Iya. Ngomongnya? Iya, you and I on TV. Oh, you and I on TV. Jadi ini Oh, you and I on TV. iya. Nah, terus gerakan namadanya? Saksikan terus Bintang TV. Kasih you and I on TV. You and I on TV. Ya. Iya. Grogi saya. Oke. Saksikan terus. Union TV. Kasih you and I on TV. Kaos. Iya, kaos. Oke. Saksikan terus You and I on TV. Kaos You and I on TV. Terima kasih Pak.